got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julian Isma dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang remote access. Remote access adalah suatu konfigurasi atau protokol kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya adalah kita bisa meremote sebuah device, switch ataupun itu router tanpa menggunakan sebuah kabel dengan menggunakan suatu IP public. Nah, nanti kita akan konfigurasi atau akan mengimplementasikan secara langsung, tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan jenis akses protokol. Ada 2 jenis. Yang pertama yaitu telnet dan yang kedua SSH. Di sini bisa kalian lihat kalau telnet memiliki portnya 23. Sedangkan SSH memiliki portnya 22. Kenapa di sini telnet tidak aman, sedangkan SSH aman? Karena memang telnet ini jarang sekali digunakan. Masih digunakan tetapi jarang karena tidak secure atau tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena telnet ini adalah menggunakan plain text, jadi tidak terenkripsi. Plain text itu kayak, jadi contohnya ketika kita memasukkan sebuah password, misalnya Cisco 123, nah ketika ada seseorang atau yang ngehack atau yang ingin mengecek konfigurasinya, maka password tersebut akan terlihat secara jelas jadi Cisco 123. Beda halnya dengan SSH. SSH ini terenkripsi atau secure karena dia mengenkripsi, mengamankan, dan misalkan yang tadinya passwordnya dari Cisco 123, ketika ada seseorang yang ingin melihat konfigurasi ataupun seseorang hacker, dia tidak akan bisa melihat bahwa passwordnya itu Cisco 123 karena dia mengenkripsinya ke dalam beberapa bentuk kode yang memang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa, jadi hanya bisa dipahami oleh sistem itu sendiri. Jadi yang bisa tahu passwordnya itu pasti teknisinya itu sendiri yang telah memasukkan sebuah password, jadi tidak langsung dituliskan Cisco tetapi ada kode khususnya. Selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi remote access telnet dan SSH seperti yang mungkin kalian telah ketahui dan sudah kita bahas pada awal video. Ketika kita meremote suatu router ataupun switch, kita akan menggunakan suatu PC atau laptop untuk meremote dengan menggunakan kabel konsol. Pastinya sebelum kita konfigurasi remote access, sebelum kita mengonfigurasi suatu jaringan PC atau suatu router dan switch tanpa kabel, kita harus yang namanya konfigurasi remote access terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke PC 12. Lalu ke menu desktop, lalu ke terminalnya kita klik OK. Lalu ketik ini. Di remote access ini adalah konfigurasi untuk membuat suatu username dan password agar kita tidak bisa masuk ataupun orang lain tidak bisa sembarangan untuk mengakses jaringan kita. Jadi hanya beberapa orang tertentu yang mampu atau yang bisa yang kita izinkan untuk masuk ke jaringan kita. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu. Lalu di sini kita membuat yang namanya username. Username-nya misalnya admin. Untuk passwordnya misalnya
1, 2, 3 aja biar lebih gampang. Username ini adalah nama atau identitas yang akan kita masukkan. Kalau tadi sebelum masuk ke terminal tidak ada username password, jadi tidak aman. Siapa saja bisa akses, tapi setelah kita konfigurasi username dan password, nanti sebelum ada masuk ke mode CLI, nanti akan diperintahkan atau diarahkan memasukkan password dan juga username. Nah, setelah itu kita konfigurasi enable secret-nya. Enable secret Cisco. Enable secret ini untuk membuat sebuah password. Jadi beda ya kalau ini untuk loginnya, kalau enable secret ini. Nah, yang ini untuk loginnya. Kalau enable secret ini adalah untuk masuk ke mode terminalnya atau mode konfigurasinya. Lalu setelah itu kita konfigurasi. Barulah kita di sini konfigurasi remote access dengan cara di sini kita harus menggunakan IP domain name IP domainnya misalnya seed.net. Lalu setelah itu menggunakan line PTY 02. Nah, line PTY ini untuk konfigurasi untuk kita mengizinkan berapa orang yang bisa masuk atau yang bisa akses ke dalam jaringan kita. Nah, di sini 02 maksudnya itu apa? Nah, jadi 0 sampai 2 ini adalah hitungan dari 0 itu 1 lalu sampai 2. Nah, berarti kita punya 1, 2, dan 3, maksimal 3 orang yang bisa mengakses router atau switch kita. Nah, jadi di sini itu menentukan berapa orang yang bisa akses ke pada link atau konfigurasi switch kita, yaitu di sini line PTY 02, boleh 04 menyesuaikan saja. Lalu di sini kita menggunakan transport input telnet. Jadi kita hanya membaca atau mengizinkan orang-orang yang masuk itu dengan protokol telnet. Jadi kalau login pakai SSH itu tidak akan bisa, jadi hanya bisa menggunakan telnet. Sebaliknya kalau di sini kita menggunakan SSH, maka orang-orang yang menggunakan protokol telnet tidak akan bisa masuk ke dalam konfigurasi router kita. Lalu bagaimana kita konfigurasi dua-duanya? Apakah bisa? Bisa saja teman-teman kalau SSH dan telnet secara langsung, maka dua-duanya bisa masuk. Mau telnet mau SSH bisa, tapi di sini kita akan coba telnet terlebih dahulu. Di sini kita login lokal. Nah, login lokal ini untuk apa sih? Nah, login lokal di sini supaya ketika ada seseorang yang masuk ke router kita, dia hanya itu harus login dulu. Login lokalnya itu menggunakan username dan password yang tadi kita atur. Jadi masuknya harus menggunakan login lokal. Setelah itu kita enter dulu, lalu exit. Cukup segini aja untuk konfigurasinya, dan yang terakhir adalah kita membuat pengamanan menggunakan CryptoKey Generate RSH.
Ini ada yang salah. Kayak sebuah sertifikat atau keamanan yang harus kita konfigurasi dan jadi tanpa crypto key itu tidak akan terenkripsi. Kita enter. Nah, di sini kita coba konfigurasi hostname terlebih dahulu. Hostname-nya misalkan R1. Nah, di sini kita buat lagi crypto key-nya. Ketika kita menggunakan atau dipertanyakan how many bits in the module, nah kita gunakan 1024. Untuk membuat sebuah crypto key. Nah, jadi kita ditanyakan ada berapa bit atau panjang bit yang ingin kamu gunakan. Nah, minimum kita menggunakan panjang bit di sebuah jaringan Cisco di switch ataupun router itu 1024 bit. Jadi itu adalah batas minimum. Bisa aja ketika kita ingin mengenkripsi atas square yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan kode 2048 ataupun 4096. Kalau 409 ini udah di atas banget, keamanannya lebih tinggi. Nah, jadi 1024 ini adalah batas minimum ketika kita konfigurasi telnet ataupun SSH. Jadi supaya square, kalau misalkan kalian pengen lebih tinggi lagi keamanannya, bisa menggunakan bit atau panjang bit yang 2048 ataupun 4096. Tapi di sini kita akan coba 1024 bit aja. Nah, di sini kalau udah ada oke, berarti kita sudah beres mengkonfigurasi telnet ya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi telnetnya di PC 1 ya. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping dulu ke routernya. Ping 11.11.11.1. Nah, ternyata di sini belum bisa ping, masih time out. Kalau time out seperti ini berarti belum bisa. Kita coba sekali lagi.
Nah, kalau timeout seperti ini berarti masih belum bisa. Yang ini belum bisa dan ini juga belum bisa. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi SSH. Kita coba masuk ke CLI-nya. Kita ketik enable, lalu konfigurasi terminal terlebih dahulu. Setelah itu kita buat hostname-nya. Hostname-nya misalnya R1 ya. Lalu di sini kita ketik enable secret 123. Lalu IP domain name-nya kita menggunakan signet. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi SSH karena tadi kita sudah konfigurasi telnet, maka kali ini kita akan mencoba konfigurasi remote access SSH. Kita buat dulu username-nya. Username secret 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, di sini kita coba masuk ke line PTY-nya. Lalu transport input SSH. Setelah itu login lokalnya. Lalu kita exit. Kita buat sebuah keamanannya, yaitu CryptoKey generate RSA, lalu enter. Di sini kita coba masukkan 1024. Nah, di sini sudah ada tanda oke, berarti sudah ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.